Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai alat-alat mutu, khususnya alat-alat mutu yang menggunakan statistik. Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, ada alat mutu yang non-statistik, ada alat mutu yang menggunakan statistik. Dan alat-alat mutu yang menggunakan statistik ini ada 6, yakni lembar periksa, kemudian diagram kecenderungan, diagram pencar, histogram, diagram Pareto, dan diagram kendali. Kita akan mulai membahas yang pertama, yakni lembar periksa. Apa yang dimaksud dengan lembar periksa? Lembar periksa ini adalah alat statistik untuk mencatat terjadinya suatu kejadian dengan interval yang teratur. Dan lembar periksa ini digunakan dengan menghitung frekuensi terjadinya kejadian atau terjadinya suatu variabel tertentu di dalam pelayanan. Nah, langkah-langkahnya dimulai dengan yang pertama, kita harus identifikasi terlebih dahulu kejadian atau variabel yang akan kita catat berapa kali dia terjadi. Yang kedua, kita membuat kolom di bagian kiri untuk menulis kejadian itu dalam satu tabel. Kemudian kita juga buat kolom vertikal di bagian kanan di sebelah kolom kejadian untuk mencatat seberapa sering kejadian itu terjadi. Dan yang keempat, kita menambahkan kolom di sebelah kanan dan juga sebelah bawah untuk menjumlahkan kejadian dari setiap kejadian atau variabel tadi. Seperti apa contoh penggunaannya? Saya beri contoh yang pertama ya. Misalnya di bangsal rawat inap rumah sakit X, kita ingin mencatat kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Misalnya gagal pasang infus, pasien jatuh dari tempat tidur, atau kejadian dekubitus. Dekubitus ini luka yang terjadi karena terlalu sering tidur dalam posisi tertentu ya, tidak berpindah-pindah akhirnya menimbulkan luka, itu dekubitus. Keterlambatan pemberian obat, kemudian infeksi karena adanya kesalahan pemasangan alat kesehatan dan sebagainya. Banyak kejadian yang kita bisa catat. Nah, di bagian sebelah kanan ya, ada waktu. Misalnya ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai dengan hari Minggu. Nah, kolom ini kita sediakan untuk mencatat berapa kali terjadi gagal pasang infus di hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Setiap kali ada kejadian seperti itu, kita membuat tanda garis ya, atau sistem tali dalam istilah-istilah yang umum ya. Setiap hari dilakukan pencatatannya. Kemudian setiap minggu dijumlahkan. Misalnya gagal pasang infus itu ada 9 kali kejadian, terdistribusi di Senin 2, Selasa 1, Rabu 1, Kamis 2, Sabtu 1, kemudian Minggu 2. Demikian juga dengan kejadian-kejadian yang lain. Setelah itu, di setiap minggu kita jumlahkan dan hasilnya seperti ini. Ternyata yang paling banyak terjadi itu gagal pasang infus dan keterlambatan pemberian obat. Nah, dari data ini, data yang dihasilkan oleh lembar periksa ini, pihak manajemen atau pimpinan dapat membuat suatu keputusan penting ya, untuk memperbaiki supaya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini tidak terjadi lagi dan seterusnya. Ya, jadi dengan alat ini kita bisa memakainya untuk memperbaiki layanan atau mengontrol layanan yang disediakan oleh organisasi sehingga layanan itu secepatnya diperbaiki dan di ujungnya dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan atau pasien.
Contoh lain ya, untuk lembar periksa misalnya ya, di layanan-layanan publik, misalnya di toilet umum, kita membuat lembar periksanya seperti ini ya. Ada item check, hal-hal yang harus diperiksa ya. Di toilet umum misalnya urinoirnya, kemudian keran airnya, WC-nya sendiri, wastafel, tempat sampah, dan tisu. Di bagian kanan kita buat time series-nya atau waktunya, mulai dari hari Senin, Selasa, sampai dengan hari Minggu. Dan di sini saya buat 2 kali pemeriksaan setiap hari, jam 7 dan jam 2. Nah, setiap petugas yang memeriksa ini akan memberi tanda centang jika kondisinya normal atau berfungsi dengan baik, dan beri tanda silang jika kondisinya rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, dengan adanya lembar periksa ini, ya, kita nanti dapat menghitung seberapa sering kejadian itu terjadi. Misalnya urinoir tidak berfungsi dengan baik, pernah terjadi 2 kali pada hari Jumat jam 7 dan juga pada hari Sabtu jam 2 siang. Nah, hasil perhitungan inilah secara keseluruhan yang dapat digunakan oleh pimpinan atau manajemen atau siapapun yang bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu layanan untuk membuat tindakan-tindakan perbaikan atau corrective action ya, supaya layanan toilet umum ini memuaskan pelanggan. Yang kedua adalah diagram kecenderungan atau RAM chart ya. Diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian secara berurutan dari waktu ke waktu. Nah, fungsinya memang mengidentifikasi kecenderungan satu kejadian ya. Nah, kecenderungannya akan terlihat dari pergeseran dia dari median atau dari nilai rata-rata. Dan di ujungnya ya, diagram ini dijadikan dasar untuk kita memantau atau melakukan monitoring terhadap pelayanan yang disediakan. Langkah-langkahnya sederhana, kita kumpulkan dulu data kejadian ya, dalam waktu tertentu. Kemudian kita pakai data yang dikumpulkan itu, kita buat gambar sumbu X untuk menunjukkan waktu, kemudian sumbu Y untuk menunjukkan frekuensi kejadian. Lalu kita masukkan dalam aplikasi misalnya Microsoft Excel ya. Dan kita pelajari kecenderungan atau pergeseran dari diagram yang sudah dibuat tadi. Ini contoh ya. Misalnya ini ada kejadian waktu tunggu yang kita amati. Di hari Senin, waktu tunggunya 16 menit. Ya. Jadi di sini dari sisi waktu, kemudian di bagian sumbu Y atau vertikalnya menit. Hari Selasa 20 menit, hari Rabu 15 menit, hari Kamis 25 menit, hari Jumat 23 menit, hari Sabtu 13, kemudian hari Minggu 10. Dari diagram kecenderungan ini kita dapat melihat bahwa di hari Sabtu dan Minggu sebenarnya waktu tunggu itu sudah semakin singkat. Sementara Kamis dan Jumat, bahkan di hari Selasa itu menyimpang dari nilai rata-rata. Kalau rata-ratanya mungkin sekitar 17. Ini khusus hari Selasa, Kamis, dan Jumat ini sangat lama waktu tunggunya. Ya. Lebih tinggi dari rata-rata. Nah, pihak manajer atau pimpinan dari organisasi yang menyediakan layanan harus memperhatikan hal ini, kemudian mengambil langkah-langkah korektif, langkah-langkah perbaikan supaya waktu tunggu ini tidak terlalu lama. Jadi dasar perhitungan inilah atau dasar dari diagram inilah yang dijadikan alasan atau argumentasi untuk memperbaiki pelayanan, khususnya dalam mengurangi waktu tunggu pasien ya, di poli umum misalnya. Nah, ini contoh. Kemudian diagram pencar atau scatter diagram. Ya. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau dua kejadian. Nah, umumnya hubungan antara dua variabel itu di dalam suatu layanan
atau di dalam hubungan apapun ya di sekitar kita ya, itu bisa macam-macam kategorinya. Ada yang tidak ada hubungan, ada yang hubungannya non linear, ada yang hubungannya linear. Hubungan linear ini bisa positif, bisa negatif. Langkah-langkahnya seperti apa? Tentu kejadian yang ingin dicari tahu hubungannya adalah kejadian di dalam penyediaan layanan di suatu organisasi. Kita tentukan dahulu variabelnya atau kejadian yang ingin diketahui hubungannya. Kemudian setelah ada variabelnya atau kejadian yang hendak diukur, ya kita gunakan sampel. Kita survei 30 sampai 100 orang. Biasanya ukuran statistik itu 30 orang minimal. Kemudian kita lakukan pengukuran. Nah, di diagram pencar ini kekhususannya minimal skala pengukuran dari variabel itu adalah skala rasio. Kan ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval. Nah, yang ideal itu menggunakan skala data rasio. Nah, tentang bagaimana skala data itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Ya, tentunya dengan memasukkan data dalam aplikasi, misalnya Microsoft Excel. Jadi teman-teman pelajari banyak video-video yang memberikan tutorial tentang pembuatan diagram pencar ini di YouTube. Kemudian dari grafik yang ada, kita lakukan interpretasi terhadap data-data yang ada di dalam grafik atau diagram itu. Ini contoh ya. Misalnya ada dua kejadian atau variabel yang kita ingin lihat hubungan. Pemberian insentif bagi petugas kesehatan misalnya sebagai variabel independennya, kemudian kinerja petugas sebagai variabel dependennya atau variabel terikatnya. Dari dua kejadian atau variabel ini, ya, kalau kita buat di dalam diagram pencar, ada beberapa kemungkinan. Misalnya yang pertama, yang A, ada hubungan yang positif dan linear. Semakin tinggi insentif yang diberikan, semakin tinggi pula kinerja. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Titik-titik yang berpencar itu membentuk pola yang semakin naik. Jadi kalau ditemukan seperti ini hubungannya, maka untuk meningkatkan kinerja petugas, ya, insentif itu punya hubungannya. Atau kalau kita memberikan insentif yang meningkat kepada petugas, ya, maka kinerja petugas juga akan cenderung meningkat. Tetapi kalau misalnya di dalam diagram pencarnya itu titik-titik temu antara sumbu X dan sumbu Y itu berbentuk seperti ini dengan pola yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, maka ini disebut sebagai hubungan yang negatif dan linear. Justru pemberian insentif menurunkan kinerja. Ya, kalau insentifnya sedikit, kinerjanya tinggi. Makin besar insentif, makin turun kinerja. Ini yang B. Kemudian yang C, ini hubungannya negatif tetapi tidak linear. Ya. Ada kecenderungan, ya, tetapi tidak bisa kita nyatakan ini sebagai sesuatu yang sebab akibatnya. Karena dari polanya sendiri, ini sifatnya non-linear. Sementara yang D, ini tidak memiliki pola sama sekali. Jadi antara pemberian insentif dengan kinerja, ya, berpencar, tidak berpola, ya. Tidak menunjukkan suatu garis, gitu. Mengumpul saja pada satu titik tertentu. Ya. Nah, kalau seperti ini memang tidak ada hubungan antara insentif, pemberian insentif atau besaran insentif dengan kinerja petugas. Jadi mau insentif diberikan berapapun, ya kinerjanya tidak ditentukan oleh insentif itu. Nah, ini kegunaan dari diagram pencar atau scatter diagram. Kemudian histogram. Ya.
Histogram ini adalah sebuah gambaran visual dalam bentuk bar atau batangnya untuk menunjukkan frekuensi distribusi dari suatu variabel atau kejadian. Umumnya histogram ini ya data-data yang menggunakan skala pengukuran rasio. Nah, dia berfungsi atau digunakan untuk menganalisis atau menginterpretasi distribusi data dan variasi. Nah, jadi yang paling umum ini memang soal variasi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, kita harus identifikasi nilai hasil pengukuran. Pengukuran terhadap apa? Terhadap variabel atau kejadian yang ada di dalam layanan kita. Kemudian, kita identifikasi rentang nilai. Nilai terkecilnya berapa, kemudian nilai terbesarnya berapa. Kemudian di antara nilai terkecil sampai nilai terbesar, kita buat pengelompokan atau kelas atau kategori. Gitu. Kemudian kita tentukan interval kelasnya atau interval dalam kategorinya berapa. Kemudian kita hitung frekuensi setiap kelas atau kategori yang muncul. Kemudian buat sumbu X untuk kategorinya, kemudian buat sumbu Y untuk frekuensinya. Setelah itu ya kita buat diagramnya. Ya tentu menggunakan aplikasi yang bisa digunakan atau bisa dibuat di Microsoft Excel. Setelah itu kita lakukan interpretasi. Nah ini saya kasih contoh ya. Misalnya, ya, kebetulan lagi hangat sekarang adalah COVID-19. Jadi ada data 30 orang pasien COVID di Puskesmas Cinta misalnya. Nah, pasien-pasien COVID ini diidentifikasi umur. Jadi variabel atau kejadian di sini yang dilihat itu adalah umur. Nah, nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecilnya adalah pasien yang berumur 23 tahun. Kemudian nilai tertinggi atau umur yang paling tinggi itu adalah 83. Nah, di sini dibuat 6 kategori. Kategori pertama dari 23 sampai 33, kategori kedua 33 sampai 43 dan seterusnya. Di sini interval 10 ya. Kemudian ada perhitungan di kategori 23, umur 23 sampai 33 tahun itu ada 2 orang, kemudian 33 sampai 43 itu ada 3 orang dan seterusnya sampai dengan 73 sampai 83 itu ada 5 orang. Nah, dengan kita menggambar atau membuat histogram seperti ini, kita akan tahu variasi datanya. Ternyata mengumpul pada 3 kategori ini, dari 43 sampai dengan 73. Nah, dari sini seorang pimpinan atau seorang manajer yang ingin memberi perhatian serius terkait dengan COVID-19, ya, khususnya misalnya untuk pencegahan, ya, nah, mesti harus memikirkan secara serius pada kelompok umur ini karena mereka yang paling banyak. Ya. Jadi kelompok umur yang perlu menjadi perhatian serius dalam pencegahan itu yang ini. Karena ternyata COVID-19 itu lebih banyak menulari orang-orang dengan kategori umur seperti ini. Atau kalau misalnya pasien ini dirawat, ternyata COVID-19 itu memiliki efek yang luar biasa untuk umur 43 sampai dengan 73. Karena ini kelompok umur yang paling besar. Dari histogram kita bisa merumuskan nanti ya, kelompok manakah yang perlu menjadi perhatian serius. Oke, yang berikut adalah diagram Pareto. Diagram Pareto ini adalah diagram batang untuk menggambarkan distribusi kejadian. Umumnya ini penyebab masalah dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, fungsinya memang untuk menunjukkan suatu prioritas ya, karena kita ketika ingin memperbaiki satu layanan, tentu tidak semua hal kita bisa selesaikan. Kita memilih yang prioritas. Nah, basis dari membuat prioritas ini adalah frekuensi kejadian. Nah, pembuatan diagram Pareto ini mengikuti prinsip dari hukum Pareto ya. Hukum Pareto ini dia menyatakan begini ya, sebuah grup atau sebuah kelompok atau sebuah unit atau sebuah organisasi akan selalu memiliki persentase terkecil 20% yang sangat bernilai
Dan dari 20% ini dia memiliki dampak besar sebesar 80% bagi keseluruhan grup atau kelompok itu. Jadi ada prinsip 20-80. Kita cukup mengintervensi yang 20%, nanti dia akan memberikan efek atau pengaruh sebesar 80% bagi keseluruhan unit atau kelompok atau organisasi. Jadi di dalam Pareto chart atau diagram Pareto ini kita identifikasi 20% penyebab masalah yang vital untuk mewujudkan 80% perbaikan secara keseluruhan. Termasuk dalam hal ini masalah mutu, karena kita bicara tentang mutu pelayanan. Nah, dari diagram Pareto ini akan berguna untuk mengenal titik awal pemecahan masalah itu dari mana. Karena di sana kita mengetahui penyebab masalah yang dominan itu apa. Setelah ada upaya intervensi, kita juga dapat melakukan monitoring apakah berhasil atau tidak intervensi itu terhadap penyebab tadi ya. Dan untuk mengukurnya tinggal kita bandingkan saja diagram Pareto sebelum intervensi dengan diagram Pareto setelah intervensi atau setelah perbaikan. Langkah-langkahnya mudah saja ya. Kita urutkan dulu masalah dari yang paling tinggi ke yang paling rendah ya. Kemudian kita hitung frekuensi kumulatif dari setiap masalah atau penyebab masalahnya. Setelah itu kita hitung lagi persentase kumulatif setiap masalah dan penyebab masalah, dan kita buatkan grafiknya atau diagramnya dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini contoh kasus ya. Misalnya ada penurunan kunjungan di klinik Rindu. 3 bulan terakhir itu orang tidak berkunjung ke sana. Kemudian dibuatlah kuesioner untuk mengukur atau mengetahui alasan kenapa orang tidak berkunjung. Jumlahnya sekitar 176 responden. Nah, hasilnya begini. Ada 7 alasan. Mulai dari jarak yang jauh, tidak ada dokter spesialis, ruang tunggu tidak nyaman, obat-obat kurang lengkap, tidak tahu prosedur, petugas kesehatan kurang ramah, atau tarifnya mahal. Nah, kita hitung frekuensinya. Berapa yang menyatakan jarak yang jauh, berapa yang menyatakan tidak ada dokter spesialis, dan seterusnya. Setelah data ini kita kumpulkan, ya, kita hitung akumulasi frekuensinya, 45, ya. Kemudian 65 ini 45 ditambah 20, demikian seterusnya. 99 adalah 65 ditambah 34 sampai dengan 176. Persentasenya juga kita hitung ya. Kemudian akumulasi persentase ya. Dari 25,57 kemudian 36,93 ini diperoleh dari 25 ditambah 11,36 dan seterusnya. Nah, berdasarkan data ini kita buat diagram Paretonya seperti ini ya. Jadi kita urutkan ya dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Dari diagram ini kelihatan yang paling besar itu proporsinya adalah A, jarak yang jauh. Kemudian yang kedua adalah C, ruang tunggu tidak nyaman. Kemudian G, tarifnya mahal. Jadi dengan data ini saja, ya, kalau manajer klinik atau pemimpin di klinik itu ingin meningkatkan jumlah kunjungan ke kliniknya, maka 3 alasan ini yang dia harus intervensi. Karena ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Lebih dari 80% ya, kunjungan itu akan membaik kalau ada intervensi terhadap 3 alasan ini ya. Atau minimal 2 alasan ini, jarak yang jauh dan juga ruang tunggu yang tidak nyaman. Nah, entah bagaimana caranya ya, tinggal dipikirkan saja. Untuk jarak yang jauh mungkin perlu ada kendaraan ya, atau kita mungkin perlu membangun jejaring atau klinik yang baru, membuka cabang misalnya, kemudian memperbaiki ruang tunggu. Jadi 2 masalah utama ini
yang perlu diintervensi, karena kalau ini diintervensi secara baik akan menyelesaikan lebih dari 80% masalah utama orang tidak berkunjung ke klinik. Oke, kemudian yang terakhir, diagram kendali atau control chart. Ini merupakan diagram kecenderungan yang dilengkapi dengan limitnya atau batas. Ada limit atas dan juga ada limit bawahnya. Nah, tujuannya memang untuk mengidentifikasi penyimpangan yang spesifik dari suatu proses, atau yang kita kenal sebagai variasi proses. Nah, variasi ini bisa terjadi karena ada sesuatu yang tidak umum atau ada kejadian luar biasa. Jadi dikontrolnya menggunakan diagram kendali ini. Nah, langkah-langkahnya hampir sama dengan diagram kecenderungan, hanya saja dalam diagram ini dilengkapi dengan limit atas dan limit bawah. Dan itu dijadikan dasar untuk perhitungan standar deviasi atau standar penyimpangannya. Ini contohnya. Jadi kita lakukan pengukuran, ya, kemudian ditampilkan dalam grafik. Kalau hasil kinerjanya atau hasil pengukurannya mendekati rata-rata atau di antara limit atas dan limit bawah, berarti ini masih aman. Tapi kalau suatu saat layanan kita telah lebih dari limit atas atau telah turun lebih dari limit bawah atau batas bawah, maka ada sesuatu yang luar biasa yang harus diintervensi, harus diperbaiki. Karena itu sudah tidak sesuai dengan standar lagi. Jadi dengan menggunakan diagram kendali ini kita bisa melihat ada sesuatu kejadian luar biasa atau tidak di dalam proses penyediaan layanan. Oke, kurang lebih itu pembahasan mengenai 6 alat-alat untuk peningkatan mutunya yang basisnya adalah statistik. Untuk yang non-statistik, nanti teman-teman nonton lagi video saya sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai quality tools atau alat-alat untuk peningkatan mutu ini. Terima kasih kepada teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.